Tuhan Yesus merajangku, siar keleman bangku madin kelem aten kuinget asang kerajaan umat tersingat. Kamsi darami aku rusur tede ate lu aku benar-benar agung kusur kamarina lu kencape ipilih kam mekap tendingku kupilih kam peman Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan menganugerahkan kepada kami kebijaksanaan, kekuatan dan pengharapan untuk menjalani kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sapaan firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami, agar kami dapat menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami dapat memperbaharui hati dan pikiran kami ketika kami berupaya untuk memberitakan keselamatan bagi orang-orang di sekitar kami. Berbicaralah Engkau ya Allah, sebab kami semua anak-anak-Mu sudah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima sapaan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Sang Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada hari ini terambil dari Hosea 11 ayat 4. Terambil dari Hosea 11 ayat 4 dan saya akan membacakannya buat kita semua. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hubungan Allah dengan bangsa Israel sangat unik. Terkadang ada ketegangan kreatif, terkadang harmonis, terkadang mengalami perpecahan dan keretakan. Tetapi walaupun hubungan antara Allah dengan bangsa pilihannya itu sangat dinamis, tapi itu tidak mengurangi kasih Allah kepada bangsa yang Dia cintai. Di dalam kitab Hosea, Hosea menunjukkan diri sebagai alat Allah untuk menyampaikan protes Allah kepada bangsa Israel. Allah melalui mulut Nabi Hosea berupaya untuk membawa bangsa Israel kembali ke jalan Allah. Karena pada saat itu, bangsa Israel betul-betul meninggalkan Allah. Kehidupan politik sangat stabil. Kehidupan ekonomi juga sangat luar biasa. Tapi kehidupan spiritual sangat terguncang. Kehidupan spiritual sangat kacau. Bangsa Israel mengalihkan perhatian mereka dari Allah
dan mereka memfokuskan perhatian spiritual mereka kepada dewa-dewa atau kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Akhirnya Allah melalui Nabi Hosea melancarkan protesnya yang sangat keras kepada bangsa Israel. Dengan mengingat sejarah perjalanan bangsa Israel, ketika Allah memanggil bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah menyatakan keprihatinan yang mendalam atas perubahan kepercayaan yang ada pada diri Israel. Allah mengatakan, ketika Israel masih muda, aku memanggil mereka. Ketika mereka masih di Mesir, aku memanggil mereka. Ketika mereka masih mengharapkan pertolongan daripada Tuhan, aku memperhatikan mereka. Padahal Allah lah yang mengajar dan menghajar bangsa Israel ketika bangsa Israel berupaya keluar dari jalur yang Tuhan tentukan. Di zaman Nabi Hosea, di bawah pemerintahan Raja Yerobeam II, ketika bangsa Israel mengalami zaman keemasan, bangsa Israel berbalik daripada Tuhan. Kemudian Tuhan mengingatkan bangsa Israel dengan sebuah nada protes. Allah mengatakan, aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Sebagaimana jahatnya bangsa Israel, walaupun bangsa Israel sudah melupakan Tuhan, tapi kesetiaan Allah terhadap perjanjian yang Tuhan berikan kepada nenek moyang bangsa Israel, itu yang membawa Allah untuk selalu menyertai bangsa Israel. Allah memang memberikan hukuman kepada bangsa yang Dia cintai, tapi penghukuman itu bukan untuk membinasakan, tapi untuk mengajar, untuk membawa kembali, untuk memurnikan kembali bangsa Israel, bangsa yang Dia cintai, bangsa yang Dia pilih untuk kembali kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita harus percaya bahwa dasar kita untuk menyembah Allah adalah kesetiaan. Dasar Allah untuk menguatkan kita, untuk menyertai kita adalah kesetiaannya terhadap perjanjian yang sudah Dia utarakan kepada nenek moyang bangsa Israel. Dasar kesetiaan Allah terhadap anak-anaknya, terhadap perjanjian yang Tuhan berikan adalah kasih. Saudara-saudara yang terkasih, Allah akan tetap mengasihi anak-anaknya. Allah tetap setia terhadap perjanjiannya. Dan Allah tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Ketika anak-anaknya berbalik daripada Allah, Allah dengan kesetiaan yang ada pada dirinya akan membawa kembali anak-anaknya agar tetap menyembah, bersahati, bersatu pikiran untuk menyembah Dia, Sang Empunya kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih, Allah adalah Juru Selamat yang memberikan perhatian penuh kepada anak-anaknya. Allah selalu mengawal pertumbuhan iman kita. Ketika kita melenceng, Allah akan selalu menarik kita kembali ke jalan utama agar kita dapat berjalan bersama dengan Allah menuju pangkuan Allah, menuju kasih Allah, dan menuju Allah Sang Kasih itu sendiri. Terpujilah namanya di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Di dalam kesesakan kami, Tuhan yang memberikan kelapangan. Di dalam penderitaan kami, Tuhan yang memberikan kekuatan. Kiranya Tuhan lewat renungan singkat yang kami dengarkan pada hari ini dapat membawa kami ke dalam pengharapan, di dalam pemikiran yang telah diperbaharui, bahwa Allah tetap setia untuk menjaga kami. Allah tetap setia untuk membawa kami ke dalam kehadiratnya. Terkadang kami jauh hidup dari tuntunan kasih Allah. Lewat penghukuman, lewat pengajaran, lewat pengasihan, kami kembali dibawa untuk meresapi kasih Allah yang tidak berkesudahan itu. Berkati kehidupan kami ya Tuhan, berkati kesehatan kami, berkati pelayanan kami, berkati pertumbuhan iman kami, agar kami semakin mengenal
Allah yang maha sempurna itu. Inilah doa dan pengharapan kami. Hanya kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.